Halo guys, balik lagi di BB Talks. Perkenalkan, gue Vian dan teman gue Michael Will. Ya, ini teman gue ini adalah salah satu expert di bidang fisioterapis. Dia sekarang kerja di mana? Di First Physio. Iya, jadi dia nih tahu lah soal fisioterapis dan expert lah di bidang itu. Jadi hari ini tuh kita mau jelasin cara penggunaan kinesiotape yang benar gitu. Karena Bowler Bro baru aja meluncurkan produk barunya yaitu kinesiotape. Jadi jangan lupa guys dicek di Tokopedia, Shopee dan e-commerce lainnya. Nah sekarang yaudah kita mulai aja langsung. Jadi gimana nih? Gue mau nanya-nanya sih, gimana sih cara penggunaan kinesiotape yang benar? Di bagian biasanya itu di bagian mana aja gitu yang dipakai? Yang paling sering emang bahu sering, lutut juga sering, sama ankle paling terakhir, bahu lutut ankle. Kenapa bahu lutut ankle sama bahu? Soalnya geraknya lebar ya, geraknya jauh, geraknya bahu kan bisa gerak segala arah nih. Kalau ankle juga juga maju mundur, kiri kanan, bisa kayak muter walaupun bisa, ya? walaupun dia sebenarnya gerak utamanya cuma maju depan belakang ya, cuma dorong sama tarik, tapi bisa ada geser ke samping kan. Itu yang kalau kegeser ke samping itu yang bikin keselewat atau sprain cedera kan. Oke. Jadi boleh deh kita mulai dari bahu dulu. Gimana sih cara pemakaian kinesiotape di bahu yang baik dan benar? Oke, kinesiotape. Kalau kinesiotape ini mungkin udah pada sering pakai juga. Nah, sebenarnya buat yang nggak tahu apa sih kinesiotape itu tuh? Nah, kinesiotape itu berarti tape, banyak kan jenis-jenis tape. Kalau kinesiotape itu tape yang ada lemnya, ada adesifnya, ada lem, dia bisa ngerekatnya. Jadi dia udah jelas. Ini bisa kertasnya dirobek dulu. Terus kalau kita buka, gue contohin, gue buka satu nih. Iya, boleh. Nah, ini kalau kita robek buka, ini kertas penutup lemnya. Di dalam ini ada perekatnya. Nah, kinesiotape itu jenis tape yang ada perekatnya dan dia elastis. Oke. Yep. Oke, soalnya ada lagi satu kan yang ada perekatnya dan dia yang rigid kan, yang firm. Nah, ini yang elastis. Itu sih kalau gunanya buat support dari jointnya satu, terus support dari kerja ototnya. Oke. Ya, boleh Oke. Dipraktekkan biar teman-teman yang lain tuh pada tahu gimana sih cara yang benar. Kalau caranya banyak banget, teorinya sebenarnya gimana, gaya masangnya gimana. Tapi ini gue coba kasih tips and trick buat masang kinesiotape nih, biar ada rujukan, kalian ada bayangan mau masangnya gimana. Iya, betul. Jadi biasanya itu kalau masang kinesiotape, ukur dulu nih, ukur yang pas buat misalkan daerah bahu, yang pas kira-kira panjangnya berapa, bisa refer ke berapa kotak atau nggak usah ngikutin kotaknya nggak apa-apa. Nah, nanti misalkan udah lu ukur, coba langsung dicontohkan. Oke. Nah, tips yang pertama nih kalau pakai kinesiotape, ini biasanya ujung-ujungnya digunting lingkar. Itu fungsinya apa? Kenapa? Fungsinya apa ya? Biar nggak ngeletek, bro. Jadi kalau ujungnya tajam gini kan bakal lebih gampang ngeletek, gitu ya? angkat. Nah, kalau udah dipasang posisinya pas tuh enak, nggak kesel juga kan lu, anjir ini udah enak nih, udah pas nih. Tapi yang ngeletek, masang ulang lagi. Oke. Nah, jadi ujung-ujungnya bulat, jadi nggak gampang letek. Oke. Sip. Jadi pemasangannya itu seperti apa tadi? Nah, itu dipotong buat apa itu kayak gitu? Nah, kalau di bahu ini kan otot bahu ini bulat nih. Dia ada dua otot utamanya, sebenarnya dia ada 3, dari depan,
tengah sama belakang gini. Oke. Otot deltoid nih. Nah, biasa kalau pakainya di otot depan sama otot belakang. Dia melingkar gitu ya? Iya, melingkar. Kalau lu lihat Harden dia pasti biasanya masang 2 melingkar gini nih. Harden, Paul George sering banget. Nah, sering banget. Nah, kalau Harden sama Paul George kan ototnya gede tuh. Biasa mereka masang langsung satu gini nih. Oh, karena langsung dia satu gede lingkar, banget, gede ya. banget dia. Kita mau pasang kinesio tuh biasanya ada 2 tipe, secara garis besar ada 2 tipe kalau yang sering banget itu. Kita pasang di atas otot buat support kerja ototnya, atau kita pasang di joint, di sendi nih buat stabilin support kerja dari jointnya. Oke. Iya. Nah, ini kalau di shoulder biasanya yang kayak Paul George itu berarti dia pasang di atas otot. Oh. Paul George, James Harden dia pasang di atas otot buat support kerja ototnya. Nah, karena kalau buat yang normal-normal kita nggak segede James Harden, nggak segede Paul George. Biasa gampangnya dipotong aja setengah. Biar hemat juga ya, Biar hemat juga. Dipotong setengah. Ini ada tajamnya, bikin bulat lagi aja. Nah. Oke. Terus cara nempelinnya nanti itu pas nempel pertama itu intinya tempel, nggak usah ditarik. Ini kan bisa ditarik nih, bisa elastis. Kalau di bahu nanti bentuknya sini lurus satu, nanti muter satu depan, muter satu belakang, muter satu depan. Oke. Nah, kita mau tempel tempat pertamanya itu nggak ditarik. Oh, jadi nggak ditarik ya? Nggak ditarik, bener-bener no stretch jadinya. Nah, kita buka, sisain buat ujungnya nanti kita tempel. Ujung awal nempel kan nggak ditarik. Nah, kita puter. Kalau kita cari nih otot bahunya. Otot bahunya kita ikutin. Udah selesai, udah sampai tulangnya nih, sampai tulang ujung dari bahunya. Lepas, ujungnya juga nggak ditarik. Oh, jadi ditariknya pas di sini doang ya? Masih di atas ototnya doang. Oke. Dan depan juga sama? Depan juga sama, nggak usah ditarik sampai full stretch. Kalau untuk yang di otot ya, untuk yang di otot nggak usah ditarik sampai full stretch. Ini kan bisa ditarik full nih, sampai udah nggak bisa manjang lagi maksimal. Kita nggak usah tarik full stretch kalau buat di otot. Setengahnya aja, ini full stretch, setengahnya aja kira-kira. Ikutin depan. Sip, ujungnya nggak usah di stretch. Oke, jadi ntar hasil jadinya seperti ini ya kira-kira. Kira-kira gini. Nah, sama tips yang terakhir kalau udah nempel, ini biasanya digosok-gosokin gini pakai tadi yang lu bekas sisanya ini. Kenapa digosok-gosok? Buat nempelin dulu. Sama ini lemnya dari kinesio tape ini bakal lebih aktif ketika kena panas. Makanya ketika lu gosok-gosok gini, dia ada rada anget dikit, dia makin nempel. Sama lu makin gerak juga makin anget kan kulit lu, dia makin nempel juga. Sama tipsnya kalau pas make, jangan pas basah. Kalau pas basah udah pasti nggak nempel. Jadi sebelum main. Dan ini jadi final produknya ya kalau di bahu. Shoulders. Bahu. Nah, ini nih, jadi kayak gini nih final produknya kalau kinesio tape dipasang di bahu ya. Gimana? Kalau coba lu gerakin, ada rasa perbedaan atau apa gitu? Enak sih, lebih kayak apa sih namanya, kayak lebih ngiket gitu, jadi kenceng ototnya. Nah, iya, jadi karena tadi dia dipasang di atas ototnya, dia jadi support buat ototnya gerak kemana. Ada kinesio di atasnya kan, di otot lapisan atasnya kulit, atasnya lagi kinesio, jadi nge-support kerjanya itu, kerja ototnya. Oke. Selanjutnya soal lutut nih, gimana nih? Maksudnya cara pemakaiannya gimana nih sekarang kalau lutut? Nah, soal lutut ada beberapa sebenarnya yang sering dipakai buat lutut. Buat lutut banyak yang pakai buat support jointnya. Tadi kan kalau ini support otot, ini support jointnya nih. Support jointnya biar yang tadi biasanya yang udah pernah kena ACL atau yang
buat prevents dia ke ACL-nya berasa lagi, dia pakai buat ngiket joinnya, Iya. buat nahan. Atau ada juga yang suka jumpers nih, jadi sering berasa sakit di ujung-ujung otot pahanya nih, di ujung sini atau di bawah sebelum tempurung lutut atau sesudah tempurung lutut, itu juga bisa buat support dari kerja tempurung lutut dan ototnya ini. Oke. Tetap sama ya, berarti harus setiap kali diukur dulu ya berarti ya? Ya, kira-kira diukur. Oke. Duduk bawah aja yuk. Gini ya. Yap. Lurus. Sedikit tekuk, ntar. Gini. Oke. Jadi sebenarnya pemakaian kinesiotape ini tuh bisa sendiri atau perlu asisten sih sebenarnya? Kalau udah biasa bisa sendiri, tapi untuk daerah bahu gini emang rada susah. Enakan suruh temennya belajar. Jadi suruh jadi bisa temennya bantuin ya? nyoba-nyobain bareng sama temennya. Jadi kalau udah sering pakai bareng, lebih enak masanginnya. Terus jadi lu bisa saling pasangin sama temen lu yang butuh juga. Oh, oke, benar-benar. Kalau nggak ke First Visio bisa Ya, dibantu. kalau enggak kalau ada di tempat lu lagi main ada visio, udah panggil aja visionya. Sip. Ini buat support dari joinnya dulu. Nah, kalau tadi kan support dari ototnya kita pasang di atas otot. Kalau support dari joinnya kita mau pasang di sendinya, jadi nggak ada otot yang spesifik kita tuju. Iya. Tapi kita spesifik tujuannya mencegah lutut ini gerak ke arah depan. Itu kan ACL, kalau ACL robek kan dia Di sininya, bagian lututnya sini ya? ini ngarah ke depan. Nah, panjang kayaknya. Saya potong lagi dulu deh. Jangan ya. Cuma kalau kepanjangan lebih ke sayang atau gimana? Lebih ke sayang sih, terus lebih ke ntar bleber kemana-mana aja. Kendor jadi gitu. Kayak bisa sih, nggak usah. Oke, kalau yang buat di lutut dan buat support joinnya nih, ini kita robek di tengah, kita pegang sampai ujungnya, yap, kita tarik full. Full ya? Kalau tadi kan di 50%. support joinnya nggak full, around 50% lah. Kalau buat support join kita mau tarik full sekenceng-kencengnya, jadi ini udah nggak bisa stretch lagi nih, udah paling maksimal. Ini tulang lutut ada tonjolan nih, tempel di tonjolannya tengahnya. Stretch terus, tarik terus maksimal, tempelin ke arah atas. Ke arah atas sampai ujung ya? Ke arah atas sampai ujung. Tetap sama, ujungnya nggak usah di stretch, tempelin. Kalau lu lihat nih, karena ini di stretch full, jadi lebih berongga-rongga. Kalau yang nggak di stretch, tuh masih rapet kainnya, kain kinesionya. Oke. Oke, sama yang dalam juga jangan di stretch ujungnya. Oke. Udah nih, udah selesai. Ini final product ya, yang biasa buat ACL ya kalau kayak gini ya. Yap, bisa. Oke, jadi gimana nih? Selanjutnya kita mau melakukan apa nih di yang sebagian lutut yang lainnya? Di bagian lutut sekarang kita mau pasang buat lebih ke jumpers. Yang suka nyeri lutut kalau Di daerah sini ya berarti ya? Ini jumpers ini yang kalau biasa lu lompat terus pas mendarat, pas landing sininya sakit nih. Sininya kayak ngilu atau rada di atas sini. Oke. Jadi sama ya, yang penting ujungnya selalu dipotong ya. Ya, selalu dipotong ujungnya biar nggak gampang lepek. Biar nggak gampang copot-copot. Sip. Ujungnya
Tadi no stretch juga. Tempelin di tulang tonjolan sini nih, yang ada nonjol. Oke, kita pasang satu-satu. Kita pasang, ngelingkarin dari tempurung lututnya sini. Oke. Siap. Pegang dulu sampai ke ujungnya. Sip. Sambil dilurusin yuk. Dilurusin. Sambil lurusin turun. Oke. Nah, ngelingkarin tulang patelanya, tulang tempurung lututnya. Ujungnya no stretch juga. Sip. Turun. Oke. Yap. Sambil turun. Naik lagi, angkat tekuk lagi. Pakai yang satu. Oke. Ini juga kalau ini kan buat stretch, buat support dari ujung otot, lebih ke otot. Jadi ini jangan ditarik full maksimal. Oke, jangan kayak tadi ya, yang ini 100%. Kalau ini 100%, ini 50% ya. Kalau ini yang nggak ditarik full. Oke. Nah, ini penjelasannya buat apa tadi? Buat nge-support di bagian sini ya berarti ya. Yap. Oke. Nah, ini juga bisa digabung kalau biasanya ini duluan, nanti di atasnya pasang buat support joinnya juga bisa. Jadi dua. Jadi gitu banyak banget caranya kalau misalkan mau searching di YouTube cara tempelnya yang lain, boleh banget, tapi tipsnya yang tadi buat ujungnya no stretch, anchornya no stretch, terus ini yang 100%. ya, ada yang tarikannya full, ada yang tarikannya setengah, macam-macam. Terus dan ini bisa digabung di satu lutut ya gitu ya. Bisa digabung. Terus jangan lupa abis ditempel sedikit digosokin dulu biar ngaktifin lemnya lebih rekat lagi. Terus jangan pakai kalau udah keringetan, udah basah. Jadi nggak efektif, bakal gampang copot. Oke, nice. Nah, udah kan. Jadi setelah dipasang tadi gimana nih perasaannya, Bay? Pergerakannya enak gak yang di bagian lutut? Yang lutut sih enak sih, jadi kayak lebih tersokong aja gitu. Dia ada supportnya gitu ya jadinya. Jadi kalau ada yang berlebih kayak misalnya suka bunyi lututnya, mungkin yang ini cocok. Oke. Nah, lanjut lagi nih ke ankle. Nah, cara pemakaian di ankle tuh seperti apa sih? Kalau ankle berarti kan kita mau mencegah nahan supaya jangan sampai rolls ke dalam gini yang kesleo. Jadi kita biasa nahan di dalam sini berarti. Oke. Ya, kita cara coba. Cara pemakaiannya gimana? Di bawah lagi ya? Di bawah lagi. Nah, ya gimana nih cara pemakaiannya nih? Siap. Nah, ini buat jaga ankle bagian luar, kita tempel dari mata kaki dalam nih. Mata kaki dalam. Oke. Kita tempel. Atau bagian dalam lah pokoknya. Ini pokoknya selalu ya awal berarti tidak ditarik ya? Iya, awal nggak ditarik, anchor setiap ujungnya itu nggak ditarik. Nah, karena kita ini buat support dari jointnya, support dari sendinya, berarti kita mau tarik full 100%. Udah tempel, pastiin ujungnya udah nempel dulu, baru tarik full 100%. Lewatin telapak kakinya. Tempel sini. Nah, ke mata kaki bagian luar, tempel rada panjang ke atas emang. Nah, ujungnya juga no stretch lagi. Nah, ini tempelin. Sip. Nah, karena ini 100% full stretch, dia kan udah nggak bisa manjang lagi kinesionya. Dia bakal ngejaga kulit lu sama joint lu. Jadi dia ngejaga dari paling luarnya. Jadi lebih firm ya. Jadi bakal lebih ketahan untuk ketekuk ke daerah dalam sini. Oke, jadi selanjutnya gimana nih? Kan udah pasang ini, terus selanjutnya apa nih? Siap. Ini yang utamanya biasa kalau buat ankle bagian luar, lateral ankle. Iya. Nah, support tambahannya biasa tambah 2 lagi. Yang pertama tempel di awal ujung hampir ujung jari ya, sebelum ujung jari sini. Tempel dulu. Iya. Biasa no stretch. Dan ini saya mau nanya juga sih, dan jadi semua warna ini nggak ada bedanya ya? Nggak ada bedanya. Ya? Oke.
tetap fungsinya sama. Sip. Ini kita tarik, sekarang tarik full juga. Angkat dikit. Nah, oke. Tarik full. Tarik full ke depan tempat tempelan awal tadi. Tadi kan tempelnya dari sini. Yap. Oke. Sip. Ini sedikit ngangkat, bisa ditutup lebih rapi. Nah. Oke. Ini support dari sini berarti buat roll ke arah sininya. Lebih kejaga lagi support satu. Nanti support satunya lagi mirip dari dalam ke sini. Kita coba aja langsung. Nah, ini untuk selanjutnya buat yang untuk support lagi ya, berarti ya? Ya, buat support lagi. Sekarang tadi dari luar ngelingkar ke luar lagi. Sekarang dari dalam. Oke, kita tarik full. Tarik full, lewatin heel-nya, masuk ke depan tempat nempel tadi. Sip. Nah, ujungnya no stretch. Tempel deh. Sip, ini full support banget nih ankle-nya sampai ke heel-nya. Nah, ini berarti dia. ini sistem kerjanya sama dengan ankle support hampir mirip lah ya berarti ya? Bisa jadi mirip karena ngejaga pergerakan ankle banget, jangan sampai ada pergerakan berlebihan kan. Nah, ini kalau di ankle karena ada yang ngelewatin telapak kaki, usahain telapak kakinya jangan sampai masih bersih. Kalau masih berdebu berarti Susah nempel. nanti nempelnya gampang copot juga. Ada 3. Kalau ribet pasang kebanyakan, pakai yang pertama udah cukup support di dalam. Oke. Nah, jadi itu tuh trik-trik penggunaan kinesio tape di bagian bahu, lutut, dan ankle gitu. Nah, sekarang yang terakhir ankle gimana rasanya nih? Lebih apa nih? Kan karena ankle gua agak konyak juga, Pernah cedera mungkin ya. Cedera kan, terus pernah selama 2 minggu arahnya beda gitu. Pakai ini kayak lebih enak aja sih, jadi kayak apa namanya, proper lurus gitu. Kayak ada yang nahan gitu ya. Ya karena memang ada yang nahan. Oke deh. Nah, gitu guys. Jadi itu aja penjelasan tentang kinesio tape dan cara pemakaiannya. Dan jangan lupa kita udah launching produk terbaru dari Bowler Bro, yaitu kinesio tape seperti yang di sini. Nah, jadi jangan lupa guys, cek Tokopedia, Shopee, dan semua e-commerce kita. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube-nya channel Bowler Bro IDN. Dan jangan lupa juga follow di @michaelwill23 di Instagram dan First Vicio di Instagram dan YouTube. Terima kasih guys, sampai jumpa, bye bye. Bye.